Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya di video kedua, Radia Elina dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Batu Sangkar, kelompok KKNDR C07 IAIN Batu Sangkar. Baiklah, pada video kali ini Radia akan menyampaikan sebuah materi yang berasal dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, yaitu Manajemen Strategi. Nah, materi kali ini cocok nih buat keadaan kita saat sekarang ini pada masa-masa COVID-nya dengan menuju new normal. Cocok banget nih kita pelajari gimana sih manajemen strategi yang baik tuh, baik dalam bisnis, baik dalam belajar daring untuk semester besoknya atau yang sebagainya. Nah, maka dari itu saya memilih materi kali ini, yaitu manajemen strategi, karena manajemen strategi. Nah, karena itu saya memilih materi kali ini, yaitu manajemen strategi, terkhususnya buat teman-teman nih yang satu jurusan dengan saya yang akan mengikuti atau yang akan menduduki semester 3 akan mempelajari nih manajemen strategi ini. Sedikit konsep dari saya buat teman-teman semuanya, manajemen strategi itu yang baik seperti apa dan apa sih manajemen strategi itu. Oke, manajemen strategi. Emang strategi apanya yang bagusnya kita lakukan saat masa pandemi seperti ini menuju new normal atau gimana gitu. Nah, gitu. Sebelumnya masuk kepada pengertian dari manajemen strategi itu sendiri, yaitu manajemen strategi berfokus kepada proses penetapan tujuan sebuah organisasi, membuat dan mengembangkan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai tujuan serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Sebenarnya manajemen strategi ini kegunaannya tuh ada dua, yaitu untuk mengatur strategi kita dan bagaimana caranya kita untuk mengambil keputusan yang baik dalam suatu organisasi, baik itu organisasi rumah, organisasi sekolah dan sebagainya. Ada 5 tujuan utama manajemen strategi. Yang pertama itu memberikan arah dan dalam mencapai tujuan. Yang kedua itu menjaga kepentingan berbagai pihak. Yang ketiga, mengantisipasi sikap perubahan secara merata. Keempat, membentuk atau membuat strategi baru yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Dan yang kelima itu bertujuan untuk meninjau ulang kekuatan dan kelemahan organisasi, melihat peluang dan ancaman dalam bisnis. Yang pertama kan memberikan arahan untuk mencapai tujuan, seperti yang sudah disinggung dalam pengertian manajemen organisasi di atas, bahwa manajemen berperan untuk mengarahkan semua pihak, dalam hal ini sumber daya perusahaan, untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada tujuan perusahaan. Arah kegiatan yang jelas harus mencapai landasan untuk mengendalikan dan mengevaluasi keberhasilannya. Begitu juga dengan poin kedua, yaitu menjaga kepentingan berbagai pihak, yang mana manajer dalam menyusun strategi dapat mempertemukan kebutuhan masing-masing pihak seperti supplier, karyawan, pemegang saham, perbankan, dan juga masyarakat secara luas. Komponen tersebut berperan dalam berhasil atau tidaknya kebijakan yang dibuat. Yang poin ketiga, yaitu mengantisipasi setiap perubahan secara merata. Dengan adanya manajemen strategi memungkinkan para inklusif untuk mengantisipasi perubahan serta menyiapkan pedoman untuk mengendalikan tujuan untuk memperluas kerangka berpikir secara perspektif. Yang keempat dan kelima ini kan berkaitan dengan efektif dan efisiensinya. Jadi untuk membuat strategi baru yang dirumuskan itu tuh agar sesuai dengan perkembangan lingkungan. Dan yang kelima itu bertujuannya untuk meninjau ulang kekuatan atau kelemahan organisasi, melihat peluang ancaman dalam bisnis yang kita lakukan. Nah, lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi itu mempunyai 4. Yang pertama strategi instan, strategi formulation, strategi implementation, dan strategi evaluation. Yang pertama, strategi intens atau tujuan dari strategi ini merupakan langkah awal dalam proses manajemen strategi, di mana
Di dalamnya terdapat beberapa aktivitas seperti menentukan visi, misi, mendefinisikan bisnis, model bisnis, sasaran, dan lain-lainnya. Yang kedua, merumuskan strategi. Pada tahap ini, organisasi akan melakukan pengembangan visi dan misi, melakukan analisis SWOT, menentukan dan menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, serta membuat beberapa strategi alternatif yang paling sesuai untuk diterapkan. Dan yang ketiga, menerapkan strategi, yaitu strategi implementation. Pada tahap ini, strategi yang telah ditetapkan kemudian diimplementasikan, misalnya merancang struktur organisasi, distribusikan sumber daya, membuat kebijakan, pengembangan proses, pengembalian keputusan, pengolahan sumber daya manusia, serta usaha pemasaran dan lain sebagainya. Yang keempat itu mengevaluasi strategi atau strategi evaluation. Ini tahap terakhir nih, proses terakhir. Jadi lingkungan terus berubah seiring berjalannya waktu, sehingga diperlukan evaluasi secara berkala. Tujuannya untuk melihat faktor-faktor baik secara internal maupun eksternal perusahaan. Ada ketiga kegiatan utama dalam evaluasi strategi. Di antaranya yaitu mengkaji ulang berbagai faktor internal dan eksternal yang menjadi landasan perumusan strategi yang telah diterapkan. Nah, poin intinya nih, kita belajar manajemen strategi nih, cara efektif gimana ya menyusun strategi itu dalam bisnis. Yang pertama itu kita harus berpikir kreatif. Yang mana seorang harus berpikir kreatif akan mudah dalam mengetahui masalah-masalah yang saat ini. Dengan mengetahui suatu masalah, seseorang nantinya akan berusaha mencari jalan keluarnya. Yang kedua, berpikir kreatif. Dalam melakoni usaha bisnis, kita dituntut untuk berpikir kreatif, terutama dalam bidang menentukan jenis produk atau barang yang akan diproduk. Keunggulan suatu produk atau jasa serta kebutuhan dalam kehidupan masyarakat akan membantu menarik minat mereka untuk menggunakannya. Ketiga, berani mengambil risiko. Bisnis adalah dunia yang keras, penuh liku dan tidak ada yang berjalan dengan mulus. Untuk memulai suatu bisnis dibutuhkan orang-orang yang berani mengambil resiko. Yang keempat, berpikir terbuka dan oportunis. Apa sih itu? Berpikir terbuka sangat penting dalam bisnis, terutama melihat bisnis Anda dalam sudut pandang yang berbeda untuk memunculkan ide baru. Orang yang berpikir terbuka akan lebih mudah bangkit dan membangun terhadap kritik dari orang lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu menjadi orisinil. Apa sih itu orisinil? Ciptakan produk yang dapat menjadi ciri khas dari usaha yang Anda geluti tanpa perlu dijeplak orang lain, karena itulah yang membedakan produk Anda dari produk yang lain di mata konsumen. Itulah sedikit uraian mengenai manajemen strategi. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.